mendominasi budaya positif di sekolah. Sebelum kita memulai acara kita pada kesempatan kali ini, kita diminta untuk berdoa yang akan dipimpin oleh Bapak Febrianto. Kepada Bapak Febrianto dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin 'alaina fi syakaratil maut wan najata minan nari wal afwa 'indal hisab. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Pemurah, pada siang hari ini kami berkumpul di ruangan labor SMP Negeri 12 Padang dalam rangka diseminasi budaya positif di SMP Negeri 12 Padang untuk mensukseskan calon guru penggerak. Kami mohon kepadamu ya Allah, lancarkanlah acara kami ini dari awal hingga akhir. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah keberkahan bagi kami dari segala kegiatan yang sudah kami lakukan. Ya Allah, ya Tuhan, Tuhan yang Maha memudahkan, mudahkanlah segala urusan kami dan bukakanlah pintu hati kami untuk menerima segala ilmu pengetahuan yang akan kami terima, dan berikan juga kekuatan bagi kami untuk menularkannya kepada siswa dan siswi kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mendapat keberkahan dan dimudahkan sampai akhirnya. Acara selanjutnya untuk meningkatkan rasa bela negara kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Eri Sumani. Hadirin dimohon berdiri.
Semoga semangat merah putih. Atas sambutan dari Ibu Kepala Sekolah Dr. Randa Arsiledi MPD. Kepada Ibu, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji dan syukur, marilah sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan, keselamatan, taufik dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul pada pagi menjelang siang di ruangan labortik SMP Negeri 12 Padang dalam rangka diseminasi budaya positif di sekolah SMP Negeri 12 Padang. Tak lupa salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan hantaran kata Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati Bapak Ibu Majelis Guru SMP Negeri 12 Padang, Bapak Ibu PLK PPG di SMP Negeri 12 Padang. Jadi pada kesempatan ini kita akan sama-sama mendengarkan bagaimana implementasi budaya positif di SMP Negeri 12 Padang. Di mana kita tahu sebelumnya kita sudah membudayakan hal-hal yang positif di sekolah, seperti disiplin positif ya. Kalau kita mengajar di lokal, pasti kita ada bersepakat dengan siswa bagaimana supaya siswa itu disiplin dalam kita melakukan proses pembelajaran. Nah, di calon guru penggerak angkatan 9 yang salah satunya Ibu Iis Roza Magdani juga akan mendiseminasi atau mengimplementasikan budaya positif di sekolah di SMP Negeri 12 Padang. Mungkin selama kita di dalam pembelajaran sebelumnya, sebelum kita mendengarkan ini, ada mungkin kelemahan-kelemahan kita di dalam pembelajaran kepada siswa. Nah, jadi hal-hal setelah kita nanti mendengarkan bisa kita terapkan, ya, karena kita adalah contoh bagi siswa. Nah, contoh atau teladan bagi siswa. Kalau kita sudah mengimplementasikannya di dalam pembelajaran, siswa akan menirunya. Tapi kita tahu kalau yang budaya positif ini, misalnya kita menginginkan anaknya begini, nah, tidak semudah itu, tapi adalah perlahan-lahan ya, Wis. Nah, misalnya di dalam pembelajaran, misalnya kita sepakat dulu, siswanya bagaimana? Siswanya disiplin di dalam bagaimana supaya pasnya bersih, nyaman, pakaiannya rapi, mereka tidak ribut di dalam waktu guru menjelaskan pelajaran atau mereka berdiskusi. Nah, bagaimana cara mereka itu bekerja sama atau dalam berdiskusi seandainya ada yang salah tidak ditertawakan, tapi ada hal-hal positif yang akan mereka kerjakan sehingga nampak tidak ada mentertawakan. Kalau mentertawakan membuli namanya ya Bapak Ibu. Jadi malu temannya lagi untuk menjawab hal-hal yang akan ditanyakan oleh guru. Nah, kemudian bagaimana pula itu dalam proses pembelajaran. Misalnya di eskulnya atau ekstrakurikuler. Bagaimana supaya dia itu bisa tampil ke depan, kemudian jadi contoh bagi teman-temannya. Bagaimana cara mereka bertutur kata ya Bu ya, atau menegur atau dalam dia bergaul sehari-hari di sekolah atau dengan guru-guru di sekolah, bagaimana cara mereka bertutur kata ya. Jadi kadang-kadang anak-anak sekarang kadang-kadang dia kan sama saja, dia sama temannya, sama gurunya disamakan. Nah, jadi kalau kita sudah sama-sama mendengarkan bagaimana budaya positif yang akan dijelaskan oleh Ibu Iis nanti bisa kita terapkan, kita jadi contoh bagi siswa. Nah, jadi untuk ini marilah sama-sama kita dengarkan. Jadi hal-hal yang positif yang kita dapatkan, kita terapkan jadi contoh bagaimana supaya kita sekolah SMP Negeri 12 Padang ini siswanya mempunyai disiplin positif. Ya, jadi disiplin positif itu artinya menjadi budaya.
Misalnya ada tamu datang walaupun dia tidak kenal atau mungkin gurunya tidak mengajak dia, tetap dia tegur. Ada yang kita apakan di sini budayakan ada 5S ya. Ada senyum, sapa, salam, sopan, santun. Jadi itu sebagai guru di kelas itu kita canangkan kepada siswa. Bagaimana pula cara mereka bergotong royong atau bekerja sama dalam PPM atau di luar PPM. Nah, jadi semoga Bapak Ibu nanti dapat ilmunya, dapat menerapkannya. Itu harapan kita. Dan calon guru penggerak di sekolah kita, baik Bu Iis dan Bu Akina serta Ibu Rika nanti sama-sama menularkannya kepada semua guru yang ada di sekolah atau semua warga sekolah. Hanya itu yang disampaikan. Terima kasih atas perhatian. Sebelumnya dibuka dulu acaranya, acara diseminasi budaya positif di sekolah oleh CGP Ibu Iis Roza Mardani. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Elsa sudah memanggil kami pada hari ini. Sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di Labor Komputer SMP Negeri 12 Padang ini. Selanjutnya tidak lupa pula kita hadiahkan buat pimpinan alam, yakninya Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan hantaran kata Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala SMP Negeri 12 Padang beserta wakil. Selanjutnya Bapak Ibu guru yang berkesempatan hadir di ruangan labor komputer pada hari ini, tentunya di acara diseminasi budaya positif di sekolah. Di sini saya membersamai Bapak Ibu semua bukan bermaksud untuk menggurui, tapi lebih kepada sharing atau berbagi terhadap pemahaman yang saya dapatkan selama mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 9. Nah, di sini saya berharap nanti akan ada umpan balik dalam kegiatan kita. Kita lebih kepada sharing atau berbagi apapun yang telah kita alami selama berada di sekolah. Nah, sebelum saya memberikan pemaparan tentang pemahaman saya dalam mengikuti pendidikan guru penggerak, sebelum kita lakukan ice breaking terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Nah, di sini ice breakingnya ada gambar. Nah, di gambar ini kira-kira apa yang terlihat pertama kali oleh Bapak Ibu? Silakan lakukan resen atau angkat tangan untuk menjawab apa yang pertama kali kita lihat. Sungai, laut, apa? Orang. Ada lagi? Pohon. Pulau. Ada lagi? Yang pertama kita lihat. Air. Laut. Ada lagi? Ada Bayangan seperti orang-orang yang apa itu Bu Tia? Kira-kira. Coba diperhatikan. Ada bayangan orang besar sekali, enggak Ibu? Ya. Apa itu? Gambar orang apa itu? Agak gemuk. Ya, gemuk sekali dia gemoy. Apa itu? Bayi. Ya, itu. Kalau kita lihat pertama kali pasti kita lihatnya pohon, laut atau pulau. Tapi sebenarnya yang paling besar itu tidak kasat mata. Yang pertama kali kalau kita fokus di tengah itu adalah bayi. Nah, dari ice breaking ini apa yang dapat kita simpulkan Bapak Ibu? Nah, apa yang bisa kita dapat simpulkan dari ice breaking ini? Kira-kira apa? Tadi Elsa bilang pulau, laut. Bapak siapa namanya? Tadi apa? Pohon. Ada yang bilang pohon, ada yang bilang orang. Tapi intinya itu adalah gambar dedek
yang besar ini kan. Dedek bayi yang lagi berayu. Coba lihat di tengahnya itu dedek bayi. Nah, nampak kan? Perhatikan ada kakinya, ada kepalanya. Ini di sini ya kepalanya, tangannya, kakinya. Ada si dedek bayi gemoy di sini. Nah, kira-kira dari ice breaking ini apa yang dapat kita simpulkan? Fokus. Iya, betul. Apa? Terus nafsanya. Boleh Elsa bilang. Kita hanya fokus pada apa yang kita lihat. Apa yang terlihat Ya, kita hanya fokus kepada apa yang kita nampak di depan kita, tidak melihat sekitar apa yang kejadian yang tersirat. Iya. Nah, terima kasih Ibu Elsa. Ada yang lain yang dapat memberikan kesimpulan selain fokus pertama? Apalagi? Tadi kan sudah kita bersama-sama. Kalau sudah bersama-sama pasti kita nampak hasilnya. Itu kesimpulannya apa kira-kira Bapak Ibu? Apa yang terbangun? Apa yang terbentuk? Kalau kita bersama-sama melihat gambar ini, kalau sendiri pasti banyak tanggapan kita ya. Ada pohon, ada pulau, ada batu karang, kan banyak yang kita asumsikan. Tapi kalau kita bersama-sama pasti ada satu yang kita simpulkan, yaitu si dedek bayi. Kira-kira apa simpulannya? Bahwa kolaborasi itu penting untuk menyelesaikan sesuatu. Kayak ibu tadi kita melihatnya kalau sendiri-sendiri berbeda, pandangan kita berbeda, kesimpulan kita dapat. Tapi dengan kita berdiskusi sama-sama fokus ke sana, sama-sama bersungguh-sungguh untuk apa sih sebenarnya yang sesungguhnya, akhirnya dapat oleh kita. Jadi pentingnya kolaborasi di sini untuk membersamai bahwa ternyata itu baik. Iya, terima kasih Bu Artina. Jadi intinya dengan kolaborasi kita dapat menyelesaikan suatu permasalahan. Dari gambar ini, nah banyak tanggapan kita, berbagai macam tanggapan kita, tapi fokus kalau kita bersama-sama kita dapat menyelesaikan masalah yang gambar ini. Contohnya dedek bayi. Terima kasih Bu Artina, Elsa dan Bapak Ibu yang lainnya. Nah, dalam penerapan pemahaman budaya positif ini ada latar belakang yang menjadi latar belakang dalam penerapan budaya positif ini, yaitu pada filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara. Nah, Bapak Ki Hajar Dewantara ini mengungkapkan bahwa pendidikan itu adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, pendidikan juga tempat persemaian segala benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat. Nah, di sini maksud dari Bapak Ki Hajar Dewantara itu kepada kita, yaitu pendidik, di mana kita seorang pendidik dapat menuntun siswa. Nah, jadi sekolah ini diibaratkan sebagai sawah. Kita sebagai pendidik itu adalah petani, di mana si petani itu dapat memperbaiki struktur tanah, dapat memberi pupuk, menambah air agar si padi yang akan ditanam itu dapat tumbuh, kembang, dan berbuah lebat. Namun, si petani tidak bisa merubah kodrat anak ini, kodrat si padi ini. Si petani tidak bisa merubah padi ini menjadi si tanaman jagung. Begitu pula dengan murid kita. Kita itu, murid kita apalagi di SMP, dia itu sudah memiliki karakteristik sendiri. Karena dia sudah mengenyam pendidikan di SD dan lingkungan sekolah atau lingkungan keluarga. Jadi, murid kita itu sudah memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Kita sebagai pendidik hanya mampu menuntun atau menebarkan sisi positif yang ada pada murid. Jadi, kita tidak perlu merubah. Jadi, kita menginginkan anak seperti ini. Menurut Bapak Ki Hajar Dewantara itu tidak. Menurut saya pun sekarang juga itu kurang bagus, karena kita sebagai pendidik hanya mampu menebalkan sisi positif dari anak agar dia dapat berpikir positif. Nah, selanjutnya Bu
budaya positif. Mungkin Bapak Ibu sudah mengenal atau mendengar kata-kata budaya positif. Nah, di budaya positif ini, dalam pikiran Bapak Ibu, budaya positif itu kira-kira apa ya? Budaya positif itu yang bagaimana? Coba angkat tangan. Siapa yang tahu apa itu budaya positif? Atau bisa dilihat dari keseharian. Tadi Ibu Kepala Sekolah kan sudah memaparkan budaya positif yang sudah kita terapkan di sekolah ya Bu ya. Ada senyum budaya positif 5S, kebiasaan-kebiasaan di kelas. Ya, menurut Bapak Ibu apa lagi itu budaya positif yang sudah kita lihat di lingkungan sekolah? Ada? Budaya positif, kalau menurut saya budaya positif itu membiasakan kebiasaan-kebiasaan atau perilaku yang positif dalam proses pembelajaran, khususnya secara umum di lingkungan sekolah, baik itu budaya positif dari guru maupun budaya positif yang harus diterapkan oleh siswa. Namun di sini sepertinya kalau saya melihat itu terutama budaya positif dari pihak guru yang dalam menghadapi anak didik kita. Seperti tadi kita membiasakan 5S ya, seperti yang dikatakan Ibu tadi. Dan ini pun menurut saya budaya positif ini yang lebih mungkin budaya pencontohan dari guru, memberikan contoh gitu kan kepada anak-anak. Jadi seperti yang diterapkan di dalam kurikulum, mulai dari kurikulum 13 itu kita selalu membudayakan pencontohan gitu. Jadi guru memberikan contoh yang positif kepada anak-anak. Itu ya. Terima kasih Bu Tia. Ada Bapak Ibu lain yang mau menambahkan apa itu budaya positif atau mencontohkan budaya positif? Kita di sini berbagi ya Bapak Ibu, berbagi pengalaman atau sharing pengalaman kita. Ada Bapak Ibu yang lainnya menambahkan? Lagi? Ada? Oke, nah betul apa yang dikatakan Bu Tia, bahwa itu budaya positif itu adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid. Nah, agar dapat murid itu berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi budaya positif itu lebih kepada keyakinan-keyakinan atau kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh murid tersebut, tentunya yang positif. Nah, kita lanjutkan. Dalam budaya positif ini ada 6 konsep-konsep kunci. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai kebijakan. Yang kedua, teori motivasi, hukuman penghargaan dan restitusi. Yang ketiga, keyakinan jelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol, restitusi. Dan keenam, segitiga restitusi. Nah, dalam ini pertamanya kita mengetahui apa itu disiplin positif dan nilai kebajikan. Sebelum kita masuk kepada apa itu disiplin positif, kita harus mengetahui dulu paradigma belajar. Jadi paradigma belajar ini ada perubahan paradigma belajar, di mana pergeseran antara stimulus respon kepada stimulus kontrol. Untuk apa gunanya? Prinsip pembelajaran yang berpihak kepada murid dan berdiferensiasi, di mana setiap murid itu belajar berdasarkan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mereka dapat menjadi manusia yang meraih keselamatan bagi sebagai individu ataupun anggota masyarakat. Nah, di sini ada perubahan paradigma
stimulus respon. Jadi siapa yang sesungguhnya yang memiliki kontrol? Di sini Bapak Ibu dapat lihat ada stimulus respon, ada teori kontrol atau pilihan. Yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu merupakan stimulus respon. Saat kita rubah menjadi teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi ada perbedaan antara stimulus respon dengan teori kontrol, di mana stimulus respon ini secara tidak langsung kita memberikan tanggapan. Kalau teori kontrol kita kontrol dulu. Ibarat informasi, kita telah dulu informasi yang kita dapatkan. Jadi dari contoh yang pertama ini, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol tersebut? Kalau menurut Bapak Ibu, siapa yang sebenarnya yang memiliki kontrol tersebut? Berarti yang memiliki kontrol itu siapa? Guru. Nah, jadi itulah perubahan dari paradigma stimulus respon ke teori kontrol. Nah, yang kedua itu perilaku buruk dilihat dari suatu kesalahan. Setelah kita berubah menjadi teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, jadi anak-anak kita yang memiliki masalah pasti dia punya alasan kenapa dia melakukan kesalahan tersebut. Ya, itu perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol. Sampai di sini Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Tidak? Kalau tidak, alhamdulillah kita lanjut. Kita masuk lagi kepada pengertian disiplin positif. Nah, disiplin positif itu ada dua kata, ada disiplin, ada positif. Nah, terlebih dahulu kita pahami apa itu disiplin. Disiplin ini berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina yang artinya belajar. Dan makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun pada budaya kita makna disiplin ini telah berubah, di mana suatu yang dilakukan seseorang itu pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Benarkah itu Ibu? Nah, jadi disiplin ini di tempat kita atau budaya kita, disiplin itu lebih kepada kepatuhan dari anak kita. Nah, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin pada ketidaknyamanan. Nah, kenapa dibilang ketidaknyamanan? Karena pada dasarnya anak-anak tersebut dia mau mematuhi tapi ada dongkol di hatinya, ya kan? Makanya muncul ketidaknyamanan. Bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan. Nah, pengertian disiplin ini diambil dari Yayasan Pendidikan Luhur. Nah, kita lanjutkan. Itu pengertian disiplin. Nah, apa itu disiplin positif? Kita tahu tadi kalau disiplin itu ya belajar, ya kan? Nah, disiplin positif itu apa? Cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi anak-anak itu tanpa kita suruh dia sudah melakukan. Itu namanya disiplin positif dari nilai-nilai kebajikan. Nah, apa itu nilai-nilai kebajikan? Bapak Ibu ada yang tahu apa itu nilai-nilai kebajikan? Nah, di sini. Nah, nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia. Hal terkecil yang dilakukan oleh manusia, terkecil saja tapi dia ke arah positif, itu sudah bagian dari nilai-nilai kebajikan yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai dari setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa,
suku bangsa, agama, maupun latar belakang. Di sekolah kita atau di Indonesia, anak-anak itu sudah diterapkan nilai-nilai kebajikan itu dalam profil pelajar Pancasila. Ada 6 dimensi ya kan Bapak Ibu? Ya. Yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri, yang ketiga bernalar kritis, yang keempat berkebinekaan global, yang kelima gotong royong, dan terakhir kreatif. Itu ada nyanyinya. Waktu kelima kita ada ya kan Bapak Ibu? Itu adalah nilai kebajikan. Kita masuk yang kedua, yaitu teori motivasi, hukuman, dan penghargaan dan restitusi. Sebelum kita masuk, tadi kita kan sudah memahami apa itu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Ada sedikit Iya. yang berubah. Iya. Selama ini kita disiplin, jadi saya pasti positif sama itu. Nah, rupanya kalau di sini itu ada pula yang negatif disiplin itu kan. Karena yang kita lihat tadi ada disiplin positif, ada yang Disiplin negatif. jadi ada juga kecenderungan orang untuk berbuat jelek itu tapi disiplin gitu. Bukan. Jadi nanti ada pembahasan sesi selanjutnya ya kalau untuk yang itu ya Pak. Kita lanjutkan dulu ya. Ya teori. Ada yang lainnya mau ditanyakan? Iya. Nah, kalau disiplin itu yang diterapkan ya positif ya, yang kita lihatkan, yang kita tunjukkan kepada anak pastilah yang positif. Di sini kalau untuk budaya positif itu kita sebagai pendidik itu seperti pendahuluannya tadi ya Ibu ya, menurut Ki Hajar kita pendidik itu Ki Hajar Dewantara, pendidik itu kita menuntun. Jadi menuntun anak pada menonjolkan sifat-sifat positifnya. Jadi ibaratnya anak yang sudah memiliki sifat-sifat, kalau dia ada sifat positif sedikit saja, tinggal kita menebalkan sisi positifnya gitu. Agar yang sisi negatif ini lama-lama berkurang. Seperti itu Pak Jen. Nanti kita lanjutkan ke sesi selanjutnya ya Pak Jen. Ya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Oke, kita masuk ke teori motivasi, hukuman, dan penghargaan dan restitusi. Nah, di sini dapat terlihat teori motivasi perilaku manusia. Di belakang ada jelas. Nah, di sini satu pertanyaan pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, teori motivasi pada perilaku manusia ini, yang pertama ini hadirnya dari faktor eksternal. Berarti dari aturan-aturan. Untuk menghindari ketidaknyamanan, dia mengikuti aturan. Jadi itu yang mendorong adalah faktor eksternal dari diri manusia itu sendiri. Nah, yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau penghargaan dari orang lain, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Itu juga termasuk motivasi eksternal karena dia ada harapan di sana, ya kan Ibu, Bapak. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi seseorang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, di sini itu merupakan motivasi internal karena di dalam dirinya itu sudah memiliki tujuan dari disiplin positif. Kita lanjutkan. Nah, ini menurut Bapak Ki Hajar Dewantara dalam filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat memerintah diri sendiri. Jadi merdeka itu kita itu harus bisa memerintah diri sendiri, bukan takut. Misalnya takut akan aturan. Misalnya datang ke sekolah itu tepat waktu karena ada aturannya atau embel-embelnya gitu. Jadi di menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, merdeka itu lahir dari diri kita sendiri. Jadi motivasinya dari diri sendiri. Nah, di sini ada perbedaan hukuman dan konsekuensi.
Silakan Bapak Ibu coba baca. Nah, ada 7 pertanyaan atau 7 tindakan guru. Kira-kira dari 7 tindakan guru ini yang pertama itu apa? Boleh Bapak Ibu maju ke depan untuk membuatnya. Ini masuk ke hukuman atau konsekuensikah gitu? Pak Jen. Nomor 1 Pak Jen. Coba Pak Jen. Jadi tindakan guru. Nomor 1, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Itu termasuk hukumankah atau konsekuensikah? Hukuman. Jadi ke depan kita buat. Nanti kita lihat hasilnya. Nomor 1 Pak Jen, nomor 2. Terus di sharing. Nah, nomor 2. Nomor 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Nomor 3, boleh yang lainnya. Nomor 3, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu masuk hukumankah atau konsekuensikah? Konsekuensi. Silakan buat. Ya nggak apa-apa, buat aja. Itu kan pendapat kita. Ya. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Kira-kira itu masuk hukumankah atau konsekuensikah? Nah, silakan. Kita lihat nanti hasilnya. Yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Kira-kira ini masuk ke ya. Selanjutnya yang keenam, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini termasuk konsekuensikah atau hukumankah? Ya, silakan maju Bapak Ibu yang belum maju. Nah, yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, terima kasih sudah memberikan tanggapannya tentang tindakan yang telah dilakukan guru ini. Nah, mari kita sama-sama melihat apa itu jawabannya. Yang pertama itu hukuman, benar. Yang kedua hukuman, yang ketiga ternyata itu hukuman. Kenapa yang ketiga ini masuk ke hukuman? Murid diminta untuk push up, ya push up, karena push up itu merupakan bagian dari hukuman. Nah, yang kelima membersihkan tumpahan air, konsekuensi benar. Yang keenam hukuman, dan ketujuh konsekuensi. Kenapa yang ketujuh ini masuk ke konsekuensi? Ya, karena pelajaran PJOK. Bisa saja Bapak atau Ibu PJOK ini sudah memiliki kesepakatan kelas. Nah, jadi itu termasuk ke konsekuensi. Oke, Pak? Yakin?
Nomor 4, konsekuensi. Dua yang berbeda. Ya, kita lanjutkan. Kita hapus dulu ya, Bu. Nah, sampai di sini mungkin Bapak Ibu sudah paham apa itu perbedaan konsekuensi dan hukuman, ya kan? Nah, kita lanjutkan. Nah, di sini perbedaan hukuman dan konsekuensi, di mana hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Contohnya tadi, dia harus mencatat saya tidak terlambat sebanyak 100 kali. Itu kan menyakitkan bagi diri anak itu. Yang kedua, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Yang ketiga, anak pastinya akan membenci kedisiplinan. Yang keempat, jadi dia melakukan hal tersebut karena paksaan. Nah, yang keempat, mendorong anak tersebut menyakiti diri sendiri. Nah, bisa saja saat anak tersebut tidak memakai sepatu hitam, dia tidak memakai sepatu. Bisa saja nanti saat keluar main dia tidak mau keluar. Maka di sini akan mendorong anak itu menyakiti dirinya sendiri karena dia mengurung diri di kelas seharian. Itu maksudnya. Yang kelima, konsep diri yang buruk. Yang keenam, anak belajar menyembunyikan kesalahan. Dan yang terakhir, ada timbul rasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Nah, apa bedanya dengan konsekuensi? Nah, konsekuensi itu adalah suatu yang harus terjadi karena telah ada kesepakatan terlebih dahulu. Jadi mau tak mau dia harus menjalankannya. Yang kedua, membuat anak merasa bersalah, membuat anak merasa tidak nyaman tapi dalam waktu yang pendek. Yang ketiga, anak akan menghargai disiplin. Tentunya karena ada kesepakatan tadi, dia akan menghargai disiplin tersebut. Yang keempat, stimulus tanggapan. Menurut Bapak Ibu, stimulus tanggapan ini akan muncul nggak dari perbuatan yang telah dilakukan anak? Ya, pasti ada tanggapan-tanggapan lain. Misalnya terjadinya skorsing kepada anak ini, pasti ada tanggapan dari temannya untuk berbuat sesuai dengan disiplin yang telah disepakati. Yang kelima, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Yang kelima, konsep diri yang baik. Anak akan belajar untuk memahami. Sampai di sini paham dengan keyakinan kelas Bapak Ibu? Nah, di sini ada kesepakatan kelas ya. Biasanya kalau wali kelas itu pasti ada kesepakatan kelas. Kira-kira di sini ada 2 kesepakatan kelas. Menurut Bapak Ibu, yang mana yang masuk ke keyakinan kelas? Yang satu yang putih, yang 2 yang hijau. Kira-kira yang masuk ke keyakinan kelas itu yang mana? Keyakinan kelas yang mana? Yang putih. Yang putih, Bapak Ibu. Tadi kita sudah sepakati bahwa keyakinan kelas itu sifatnya global atau universal. Jadi satu kata itu mencakup semua perbuatan, gitu kan? Nah, di sini antara yang putih dengan yang hijau, yang putih yang kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kira-kira itu sifatnya global atau bukan? Tidak. Nah, jadi kalau datang tepat waktu mengucapkan salam, global. Nah, jadi yang merupakan keyakinan kelas berarti ya hijau. Nah, berarti kita sudah paham tentang keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Ya, paham. Oke, kita lanjutkan. Kebutuhan dasar manusia. Jadi berdasarkan ilmu yang saya dapatkan, pemahaman yang saya dapatkan, itu ada 5 kebutuhan dasar manusia di sini. Ada kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan, dan bertahan hidup. Nah, kasih sayang dan rasa diterima itu adalah ungkapan dari di sekolah
yang di ruang kelas pasti anak itu satu sama lain itu memiliki kebutuhan, ya kan? Nah, kasih sayang ini sangat diperlukan di kelas karena kalau tidak ada rasa kasih sayang itu tidak akan memunculkan kepedulian bagi anak kita. Yang kedua, penguasaan. Penguasaan ini maksudnya adalah kebutuhan di mana anak tersebut butuh pengakuan atas perbuatan positif yang dia lakukan. Misalnya dia berprestasi di kelas, contohnya saat dia menjawab pertanyaan, dia itu butuh pengakuan dari kita sebagai pendidik. Nah, yang ketiga, kebebasan. Kebebasan ini maksudnya pilihan. Biasanya anak-anak kita ini akan mendapatkan pilihan kalau dia sudah mengikuti jenjang pendidikan yang lebih tinggi, ya kan Bapak Ibu. Yang keempat adalah kesenangan. Kalau kesenangan itu bisa ke hobi atau kebiasaan-kebiasaan yang menyenangkan bagi anak didik kita. Yang terakhir yaitu bertahan hidup. Maksud bertahan hidup ini adalah kebutuhan psikologis dari diri sendiri, misalnya kebutuhan ada rasa lapar, jadi kita bertahan hidup harus makan atau tempat tinggal yang layak. Itu lebih ke bertahan hidup. Sampai di sini 5 kebutuhan dasar ini mungkin sudah paham Bapak Ibu ya, melihat bahasanya aja sudah paham. Nah, kita masuk lagi ke posisi kontrol restitusi. Ini yang kita bahas kemarin di ruang guru ya Bu. Ya, nah posisi kontrol restitusi itu ada 5, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Di sini kenapa saya tampilkan dalam bentuk tabel, itu ada motivasinya apa gitu. Itu masuk ke identitas gagalkah, atau identitas berhasilkah, atau identitas sukseskah, atau kontrol diri. Bapak Ibu bisa melihat. Nah, si penghukum pada dasarnya kita sebagai pendidik itu berbuat, kalau kita menghukum itu biasanya pasti ada kata-kata kasar ya Bapak Ibu. Nah di sini ada mungkin yang menghardik atau yang menunjuk-nunjuk, kamu lagi. Nah, itu lebih ke penghukum. Atau menyindir itu termasuk menghukum. Menyindir atau menyakiti anak. Misalnya kita saat anak berbuat kesalahan, apa yang ada sama kita spidol lah kita lempar pada anak itu masuk ke penghukum. Nah, dari kata-kata juga bisa guru tersebut bisa mengungkapkan yang membuat dia sebagai penghukum itu adalah kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Jadi kata-kata awas ini yang menghukum. Jadi kata-kata awas yang bisa kita garis bawahi secara tidak langsung, itu dari kata awas sudah menyakiti anak kita, ya kan? Nah, hasil dari kata-kata tersebut muncullah memberontak, menyalahkan orang lain, dan bahkan anak kita bisa berbohong atau tidak mengakui kesalahannya. Nah, itu dari hasil penghukum. Nah, bagaimana dengan pembuat rasa bersalah? Pembuat rasa bersalah ini mungkin pada dasarnya guru-guru kita itu lebih ke ceramah. Misalnya ada masalah sedikit di kelas gitu, tidak jadi belajar, ceramah terus. Nah, itu kadang-kadang membuat anak itu diam di hatinya dan merasakan merasa bersalah gitu. Jadi yang kedua yaitu mengatakan seharusnya kamu gini. Ibu merasa kecewa dengan Anda. Itu akan secara tidak langsung membuat diri anak kita itu merasa bersalah. Nah, juga guru berkata, kamu sudah tahu ibu lelah sekali, panik ibu mah gitu. Awak jeli. Itu mungkin itu mengatakan rasa secara tidak langsung memberikan rasa bersalah kepada anak kita. Ini mungkin sudah pernah saya terapkan di sekolah. Ya namanya kalau dia lagi ya kan Butia, pasti kita lelah. Nah, makanya muncullah identitas gagal ini.
kepada menghindari hukuman. Nah, yang ketiga, ada posisi kontrolnya sebagai teman. Nah, dari guru berbuat sebagai teman itu membuat alasan-alasan untuk murid, membuatkan alasan-alasan. Jadi kalau seandainya ada masalah sama guru lain, mungkin di sini guru itu lebih membela. Nah, itu ada pembelaan sedikit atau ada alasan-alasan, mungkin dia kayak gini, mungkin kayak gini. Itu mungkin dari posisi kontrol teman. Nah, di mana posisi kontrol ini mengharapkan imbalan dan ketergantungan pada orang lain. Kadang kalau murid sudah merasa teman sama guru itu, dia akan rasa terlindungi seperti itu, Bapak Ibu. Nah, ada juga yang berkata, ayolah lakukan demi ibu, itu juga sebagai teman. Nah, hasilnya ketergantungan tadi. Jadi murid kita itu tergantung sama kita, apapun dia lakukan pasti nanti akan ada pembelaan gitu. Nah, yang keempat, pemantau. Pemantau, biasanya kalau pemantau ini seperti apa, Pak Jen? Ya, memantau. Jadi kita lihat aja dia apa aja kerjanya, kita lihat, kita penuhkan catatan kita ya. Itu. Jadi memantau ini adalah menghitung dan mengukur. Jadi kalau anak itu melakukan kesalahan, kita catat semua, kita ukur gitu. Jadi memantau aja, nggak ada tindak lanjutnya. Jadi menyesuaikan diri bila diawasi, itu maksudnya di pemantauan. Nah, posisi kontrol yang terakhir yaitu menghargai diri sendiri, yaitu manajer. Manajer ini adalah posisi kontrol yang paling baik, di mana seorang pendidik itu jika menghadapi permasalahan pada anak, dia akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terlebih dahulu. Misal ditanya dulu apa kegiatan sebelumnya, nggak langsung kepada inti masalah. Nah, yang kedua, guru ini berkata apa yang kita yakini dari keyakinan kelas yang kita bentuk, dipahami lagi apa yang sudah kamu yakini, seperti itu. Nah, dan yang ketiga itu hasilnya berupa penguatan diri, karena dengan posisi kontrol ini, posisi kontrol manajer ini, murid tersebut akan memberikan solusi dari masalahnya. Jadi solusinya itu muncul dari dirinya sendiri. Mungkin hasil dari posisi kontrol manajer ini tidak tampak langsung bagi kita. Ada tahapan-tahapannya, mungkin hasilnya bisa terjadi berapa tahun kemudian ya Kang Butin, nggak langsung nampak karena kita ibaratnya ngomongnya pelan-pelan sama anak itu. Kita tanya dulu, sudah sholat kah, makan udah, tadi bangun jam berapa, kan banyak yang kita tanyakan. Ibaratnya kita lemah lembut kepada anak tapi masuk ke dalam diri dia. Itu posisi kontrol manajer. Dan selanjutnya di sini saya sudah menjelaskan 5 posisi kontrol. Ada 5 tadi: penghukum, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga apa Bapak Ibu? Sebagai teman. Yang keempat pemantau, dan kelima manajer. Nah, di sini ada pertanyaan-pertanyaan, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kira-kira posisi kontrol apa yang kita gunakan? Siapa yang mengatakan? Yang kedua, Pak Jen. Yang ketiga, Bu Endi. Apa? Ayolah lakukan demi ibu. Itu tuh termasuk kemana itu? Lakukan demi ibu atau bapak gitu. Kira-kira posisi kontrolnya kemana itu? Ya boleh semuanya sekaligus. Sekaligus itu.
ketiga, ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Yang keempat, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Yang kelima, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Yang keempat, ini atau yang lainnya, Bu Ira, Resi. Apakah kamu mau mendapatkan stiker hari ini? Itu maksudnya kemana itu? Sebagai penghukumkah atau pembuat rasa bersalahkah, temankah, pemantaukah, atau mana? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Bagaimana? Hasil apa? Nanti kita lihat hasilnya. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Apa kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Satu lagi. Ya, dia ada hadiah di sana. Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Lagu kita lihat aja sini ya Bu. Ini pemantau yang meminta apa? Kenapa dia bilang pemantau? Karena untuk dia melakukan sesuatu itu dari penghargaannya tersebut. Kamu selalu yang paling akhir, itu juga termasuk pemantau. Dan sampai di sini paham Ibu tentang 5 posisi kontrol? Oh iya, pemantau penghukum. Kamu selalu yang paling terakhir. Jadi dia menghukum ya. Ya. Kamu tidak pernah benar melakukannya, menghukum. Berarti iya. Yang terakhir ya, pemantau ya. Kamu selalu yang paling akhir. Berarti ada judge ya kan. Oke, kita lanjutkan. Dari 5 posisi kontrol tersebut, kita bisa menerapkannya dalam bentuk segitiga restitusi. Di segitiga restitusi ini, itu posisi kontrol yang digunakan yaitu posisi kontrol manajer. Karena posisi kontrol manajer ini tidak memberikan hukuman atau rasa bersalah pada anak itu. Nah, ini. Jadi segitiga restitusi ini ada 3 langkah. Yang pertama, validasi tindakan yang salah. Yang kedua, yang pertama menstabilkan identitas. Kita stabilkan identitas anak. Misalnya bertanya-tanya kegiatan hariannya dulu. Misalnya tadi bangun pagi jam berapa? Ada sholat nggak? Nah, itu. Jadi kita stabilkan identitas anak itu. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kita benarkan dulu tindakan salah yang dilakukan anak itu. Misalnya tindakan salahnya dia hadir terlambat gitu, kita benarkan. Ibu juga dulu seperti itu. Misalnya Ananda biasa kalau perbuatan itu manusiawi, kita pasti ada kan ngantuk di rumah, makanya telat. Jadi kita benarkan dulu kesalahannya itu. Yang ketiga baru kita tanyakan keyakinannya. Tentu ada keyakinan kuat dulu yang sudah kita bentuk. Nah, dari keyakinan tersebut barulah kita tanyakan kembali solusi yang bisa dia terapkan atas masalahnya. Ini untuk segitiga restitusi lebih kepada posisi kontrol manajer, karena dia menggali kesalahan anak itu dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan. Nah, ini contohnya ya Bapak Ibu. Ini kan sudah saya jelaskan tadi. Sudah selesai, alhamdulillah. Mungkin ada sesi tanya jawab. Pada sesi tanya jawab ini karena sudah masuk tidak baca, tapi kita sudah ada tanya jawab. Tahu boleh lagi untuk 2 soal.
Jeda bentar. Kita jeda bentar dulu ada di sini. Sesi tanya jawab kita buka sesinya 2 soal, 2 pertanyaan atau saran boleh juga, nggak selalu pertanyaan dalam sesi tanya jawab ini. Boleh saran atau masukan untuk pengembangan diri berikutnya. Tadi Ibu Tia mau bertanya. Terima kasih karena dari kemarin juga kita sudah membahas ini. Kalau kemarin kami yang ditanya ya dalam sesi tanya jawab dan kami yang menjelaskan. Nah, sekarang ini mungkin Pak Jen tadi kami lagi yang bertanya. Sebenarnya dari kelima apa tadi? Dari 5 posisi kontrol, manakah yang terbaik diterapkan di antara yang 5 itu? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan dari Ibu Tia. Dari 5 posisi kontrol ini manakah yang terbaik? Sebelum saya menjawab, mungkin ada Bapak Ibu yang lainnya yang mungkin sudah paham untuk memberikan jawaban terlebih dahulu. Silakan. Bapak mau? Ibu? Uni? Yakinah? Belum. Nah, jadi saja langsung menjawab ya Bapak Ibu. Di sini dari tabel yang sudah saya sampaikan menurut pemahaman saya, ya kan Bu. Di sini sudah ada identitas gagal, identitas berhasil atau sukses sama. Jadi ada 3 identitas berhasil, tapi ada pengharapan di sana. Yang gagal itu adalah penghukum atau pembuat rasa bersalah. Kenapa di sini dikatakan gagal? Karena secara tidak langsung penghukum itu sama pembuat rasa bersalah itu pasti menyakiti diri anak kita. Ya, misal mungkin saja dia akan mengurung diri atau tidak mau bergaul dengan teman-temannya karena kekurangannya itu dari penghukum atau pembuat rasa bersalah. Nah, teman dan pemantau, kenapa teman dan pemantau ini disebut identitas berhasil? Karena di teman ini pasti ada sisi positif yang dapat dimunculkan sama anak kita. Karena kita sudah berteman sama dia, setidaknya di pembelajaran kita dia aktif. Itu sebagai teman. Nah, pemantau juga seperti itu. Kadang-kadang kita sebagai pendidik, kita lihat saja anak itu langsung dia berubah, ya kan Ibu ya? Nah, itu si pemantau. Nah, yang paling bagus, yang paling baik yaitu manajer. Karena di manajer ini kita tidak menjadikan anak itu tersakiti atas kesalahannya. Di manajer kita sebagai guru itu hanya bertanya, kita gali ibaratnya ini manajer ini lebih ke BK ya kan Bu ya, ditanya semuanya, nanti ada solusinya dari dia, itu bagaimana. Jadi solusi dari dia, nanti kalau yang namanya solusi dari diri kita pasti akan kita ingat. Nah, jadi kalau dia mau melakukan hal yang sama, pasti dia ingat akan kata-kata yang dilontarkan. Nah, itu jawabannya Bu Tia, kenapa posisi manajer ini adalah posisi yang pas bagi kita pendidik. Ada mau yang ditambahkan Bu Tia? Bu Tina mau? Yang paling berada pada posisi atas, seperti yang telah Bu Iis sampaikan tadi. Saya tambahkan sedikit mungkin, manajer itu mereka melatih anak untuk menemukan masalahnya sendiri, untuk menemukan penyelesaiannya sendiri. Mereka yang temukan. Iya, dengan galian dan 3 tahap kita
sempurna lah. Kalau kita manusia kan nggak ada yang sempurna ya, mendekati sempurna. Karena kita melatih dia di situ. Dia yang tahu, dia yang sangat-sangat menyadari kesalahan yang telah dia buat, dan dia pula nanti yang menemukan dari keinginan kita itu. Dia menemukan cara menyelesaikan ini. Nah, kenapa tidak teman? Teman itu ada pula sisi kurang baiknya nanti. Dengan posisi teman itu ada membuat anak tidak mandiri, bisa membuat anak membedakan kita. Kalau dengan Pak Jen begini, Pak Jen aja lah enak ini, dengan Bu Tia enggak lah. Asiknya berteman hanya dengan Pak Jen, dengan Bu Tia enggak. Mungkin begitu kan. Jadi ada juga sisi yang kurangnya, tapi kalau di manajer tuh udah full lah kita begitu. Memang mereka yang menemukan apa solusinya. Kayak kemarin Ananda cabut, kenapa? Apa seharusnya Ananda lakukan lagi? Apakah cabut yang harus Ananda lakukan besoknya? Nah, mungkin dia bilang, enggak Bu, berarti besok saya harus begini lagi, dari tuntunan bimbingan kita kepada anak itu tadi. Mungkin itu tambahannya. Jadi kita sebagai pengarah ya, untuk dia mencari solusinya. Iya, betul. Terima kasih tambahannya Bu Artina. Dimana Pak Jen, Bu Tia sudah merasa apa? Jangan mencari kepuasan dalam Iya. Jangan bilang tanya mak sudah merasa puas. Iya. Sedikit Bu, Iya. tanya dengan jawaban Bu Artina. Jadi berarti kan manajer itu yang harus kita pakai dalam lingkup sekolah kita nantinya. Cuma nanti dalam perjalanan itu pasti lama nanti kan Bu. Kita tanya sama siswa, kamu kan cabut kata Ibu kan? Kadangnya, ya Bu, awak malah belajar begitu katanya misalnya. Kita oke lah, kita terima jawaban anak tersebut. Lalu kita meminta dia untuk menemukan solusi. Apakah kita memakan waktu lama Bu? Kira-kira gitu. Sementara anak-anak kita kan ada yang belum mampu mengungkapkan perasaannya atau berserah ibu lah, awak ngikut saya kan pasti nanti ada begini. Ini pemahaman saya terhadap maaf segala sesuatu merubah ke arah yang lebih baik itu memang butuh proses, baik itu kecil maupun apalagi itu besar kan? Dalam menuntun mereka ini tentu sifat kita kan di sini malam tidak di depan guru-guru lain. Kita bawa anak, kita rencanakan, kita ambil anak, kita lihat situasinya. Tentu tidak mungkin sambil berjalan saja mengatakan kepada anak. Butuh proses kita, butuh waktu kita, tapi itu tidak akan berhari-hari pula kita menyelesaikan itu. Memang kita sediakan waktu untuk berdiskusi dengan anak yang tidak akan ada pengaruh lingkungan lain nanti. Hanya kita dengan dia, bukan hanya kita dengan dia. Kalau kita bawa ke kantor, nanti ada yang juga mengajar di kelas anak, akan ikut sekaki, akan ikut dua kaki. Nah, kita bawa ke kita. Jadi memang kita benar-benar sediakan. Artinya kalau dalam BK ini unsur kerahasiaannya ada juga ya Bu Tia ya. Memang ya, dan dia tidak akan langsung ya lama lah ya, mungkin ada 2 jam kita dengan anak. Ya memang di luar waktu yang memang kita rencanakan. Kalau memang kita berniat ingin anak ini kembali dalam keadaan kondisi yang merasa percaya dirinya tinggi, kembali ke lingkungan teman-temannya. Iya. Oke, Bu Tia, ada yang mau ditambahkan? Itu tuh BK banget itu. Terima kasih. Karena yang kita bicarakan ini nampaknya adalah sikap ya, sikap. Jadi merubah sikap itu tidak mudah. Betul apa yang dikatakan Ibu Elsa. Kalau kita terapkan itu manajer, itu memang butuh proses, ya butuh proses. Beda dengan apa namanya, ya artinya kalau namanya proses itu tentu butuh waktu yang lebih panjang. Bisa juga kita bertanya, ya mungkin ada seorang guru anaknya terlambat seperti yang dibilang Elsa tadi. Kenapa kamu terlambat? Dia jawab kan gitu. Kemudian kamu tahu nggak risikonya kalau kamu terlambat? Dia jawab juga. Dia tahu, iya kan? Dia tahu. Tapi apa yang dia tahu itu mungkin untuk
untuk menempelnya di ingatan dia dalam perilaku dia itu hanya sebentar. Kalau kami istilahnya di BK itu ada pertanyaan tertutup, ada pertanyaan terbuka. Jadi kalau pakai pertanyaan terbuka kita itu nanti akan merembet kemana-mana, artinya itu akan membawa anak untuk berpikir lebih lebih panjang lagi gitu, sehingga dia menyadari masalahnya. Bisa saja di depan kelas kita tanya, kenapa kamu terlambat? Kamu tahu nggak resikonya kamu terlambat? Tahu? Dia jawab. Jadi itu yang namanya proses. Jadi kalau kita mengikuti proses, mungkin apalagi ini masalah apa tadi sikap, jadi lebih bagus hasilnya. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Ibu Tia karena sudah menambahkan pemahaman kita tentang posisi kontrol manajer. Nah, jadi yang paling baik itu memang posisi manajer. Cuman kita tidak sebagai guru di sini dapat memposisikan diri mana yang bisa kita terapkan terlebih dahulu. Sejatinya memang manajer ini adalah posisi kontrol yang terbaik. Dan mungkin dari sesi tanya jawab kita akhiri. Selanjutnya saya mohonkan Bapak Ibu membuat refleksi dari kegiatan kita hari ini. Yang pertama, hal apa saja yang sudah diperoleh hari ini. Jadi apa saja yang sudah diperoleh hari ini. Yang kedua, dari 5 posisi kontrol apa yang telah diterapkan dan yang akan dilakukan gitu. Yang sudah pernah dilakukan dan yang akan dilakukan. Dan yang ketiga, bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah ada pertemuan diseminasi pada hari ini. Nah, untuk pertanyaan pertama itu tolong Bapak Inas bagikan sticky notes-nya. Untuk yang pertanyaan pertama itu sticky note warna hijau, yang kedua itu kuning, yang ketiga ini. Kalau saya nomor 3 itu menjawab langsung. Bagaimana perasaan Anda? Saya ingin mengapresiasikan langsung. Yang kuning ini benar ya untuk yang nomor 2. Saling mencontoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh senangnya saya bisa bergabung di dalam diseminasi budaya positif di sekolah yang diangkat oleh Ibu Iis Roza Mardani di CGP Angkatan 9 di SMP Negeri 12 Padang. Banyak sekali yang menjadi ilmu yang saya dapatkan di sini dan insya Allah ini bisa menjadi berkelanjutan di sekolah yang sekarang saya berada. Yang pertama adalah saya bisa
menjadi tahu dan bisa membedakan mana itu konsekuensi dan hukuman. Jadi apabila nanti di sekolah akan saya terapkan mana yang konsekuensi dan hukuman. Kemudian yang kedua adalah saya lebih mengetahui mana 5 posisi kontrol. Kemudian alhamdulillah ketika saya mengikuti diseminasi budaya positif di sekolah ini, yang baru bisa saya terapkan di sini, yang pertama adalah sebagai pemantau, yang kedua jadi guru, dan yang akan insya Allah saya lakukan di sini adalah menjadi posisi manajer. Dan yang terakhir, alhamdulillahirobbilalamin, saya sangat senang karena apa? Karena saya mendapatkan ilmu baru dan insya Allah juga akan bisa saya terapkan di PBM saya, dan itu khususnya dan umumnya di sekolah SMP Negeri 12 Padang. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah kita oleh CGP Angkatan 9 tahun 2023, berbagai pengetahuan baru yang banyak saya peroleh dan insya Allah akan bisa diterapkan sebagai seorang pendidik. Yang kedua, penerapan posisi kontrol yang selama ini mungkin banyak yang rasanya kurang tepat kita lakukan, seperti diantaranya kita selama ini biasanya menghukum ada anak terlambat langsung disuruh pilih sampah atau membersihkan perkarangan sekolah. Nah, itu rasanya kurang tepat dan itu karena dianggap atau mungkin tidak memberikan efek jerah kepada anak. Hari ini dia terlambat, besok dia pula mungkin yang terlambat gitu. Nah, jadi harapan kita bagaimana saya ke depan itu bisa menerapkan posisi kontrol sebagai manajer. Selanjutnya tentu di sini karena selama ini banyak kita merasakan adanya kesalahan-kesalahan praktek yang kita lakukan atau mungkin semacam malpraktek ya. Nah, sekarang tentu kita mau berbenah, menerapkan hal-hal positif, hal-hal baik yang bisa kita terima dari kegiatan diseminasi ini. Itu saja mungkin yang saya rasakan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.